Di puncak pegunungan Alpen yang bergerigi tajam, hiduplah seekor Raja Wali muda bernama Elara. Elara memiliki sayap yang kuat dan mata yang tajam, namun ia memiliki satu kelemahan besar. Ia takut pada angin kencang. Bagi seekor Raja Wali, ini adalah ironi yang menyedihkan. Setiap kali angin mulai bertiup lebih kencang dari sekadar sepoi-sepoi, Elara akan bersembunyi di balik celah bebatuan, gemetar ketakutan, sementara Raja Wali lain, termasuk ayahnya, Aros, terbang tinggi menari di angkasa. Suatu sore, langit berubah menjadi kelabu pekat, udara menjadi berat dan lembab. Hewan-hewan di kaki gunung mulai panik, kelinci berlarian masuk ke lubang, rusa mencari perlindungan di hutan lebat, dan burung-burung kecil mencicit ketakutan mencari dahan yang rendah. Badai besar akan datang. Bukan sekadar hujan biasa, tapi badai yang membawa petir dan angin ribut. Elara beringsut mundur ke dalam sarangnya. Ayah, cicitnya, ayo kita sembunyi lebih dalam di gua. Badai ini akan menghancurkan kita. Aros, sang Raja Wali tua yang penuh bekas luka pertempuran, menggelengkan kepalanya. Ia justru berjalan ke tepi tebing, menatap gumpalan awan hitam yang bergulung mendekat seperti ombak raksasa. Tidak, Elara, kata Aros dengan suara tenang namun tegas. Kita tidak bersembunyi. Kita akan terbang. Mata Elara terbelalak. Terbang? Di cuaca seperti ini, sayapku akan patah. Angin itu akan menghempaskanku ke batu. Dengar anakku, Aros berbalik menatap Elara. Lihatlah hewan-hewan di bawah sana, mereka berlari menjauhi badai. Tapi tahukah kau apa yang terjadi? Badai itu bergerak cepat. Saat mereka berlari menjauh, mereka sebenarnya berlari bersama badai. Mereka kelelahan, dan akhirnya badai tetap menyapu mereka saat mereka dalam kondisi terlemah. Lalu kita harus bagaimana? Tanya Elara gemetar. Raja Wali tidak lari dari badai. Kita terbang menyongsongnya. Sebelum Elara sempat memprotes, Aros merentangkan sayap lebarnya dan melompat dari tebing, langsung menuju ke jantung kegelapan awan itu. Elara panik. Jika ia tinggal sendirian di sarang, ia mungkin selamat, tapi ia akan selamanya menjadi pengecut. Dengan sisa keberanian yang setipis benang, Elara memejamkan mata dan melompat menyusul ayahnya. Begitu Elara lepas landas, angin langsung menghantam wajahnya. Rasanya seperti ditampar oleh tangan raksasa. Hujan turun bagaikan jarum-jarum es yang menusuk kulit. Tubuhnya terombang-ambing, diputar ke kiri dan ke kanan. Aku akan mati? Aku akan mati? Teriak batinnya. Ia mengepakkan sayapnya sekuat tenaga, mencoba melawan angin, tapi itu hanya membuatnya makin lelah. Tiba-tiba, suara Aros terdengar menembus deru angin. Jangan dilawan, Elara. Jangan mengepakkan sayapmu untuk melawan angin. Kunci sayapmu. Biarkan angin itu mengangkatmu. Elara bingung. Diam? Di tengah kekacauan ini. Tapi ia tidak punya pilihan. Tenaganya sudah habis. Dengan putus asa, ia merentangkan sayapnya lebar-lebar dan menguncinya dalam posisi kaku. Ia berhenti melawan. Ia menghadapkan wajahnya tepat ke arah angin datang. Dan keajaiban pun terjadi. Hukum aerodinamika bekerja. Angin kencang yang tadinya memukulnya, kini membentur permukaan sayapnya yang terbentang. Karena Elara tidak melawannya, angin itu tidak menghancurkannya, melainkan mendorongnya ke atas. Semakin kencang angin bertiup, semakin cepat tubuh Elara terangkat naik. Ia melesat naik seperti roket. Ia melewati hujan deras. Ia melewati petir yang menyambar di sampingnya. Ia terus naik, naik, dan naik, menunggangi badai yang mengerikan itu sebagai kendaraan menuju ketinggian. Tiba-tiba, segalanya menjadi sunyi. Elara membuka matanya. Tidak ada lagi hujan. Tidak ada lagi angin ribut. Di atasnya, langit biru cerah membentang luas. Matahari bersinar hangat menyinari bulu-bulunya yang basah. Elara melihat ke bawah. Di sana, hamparan awan kelabu bergulung-gulung menutupi bumi. Di bawah awan itu, badai masih mengamuk menghancurkan pohon dan membuat hewan lain ketakutan. Tapi di sini, di ketinggian ini, hanya ada kedamaian. Aros melayang di sebelahnya, tersenyum bangga. Kau lihat, Elara, kata Aros lembut. Badainya masih ada, masalahnya belum hilang. Tapi kau tidak lagi berada di dalamnya. Kau berada di atasnya. Elara menyadari sesuatu yang mengubah hidupnya selamanya. Badai itu tidak datang untuk membunuhnya. Badai itu datang untuk memberinya jalan pintas menuju tempat yang lebih tinggi, tempat yang tidak bisa dicapai oleh burung pipit atau kelinci. Tanpa badai itu, Elara tidak akan pernah tahu seberapa tinggi ia bisa terbang.